Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar Biasa. baik ya, pagi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah perilaku yang baik di dalam kelas dan akan kita sepakati bersama. Nah, kesepakatan inilah yang menjadi budaya positif di kelas kita. Ya, jadi nanti Pak Guru akan bagi kertas satu-satu ya. Nah, kalian tuliskan apa saja ya budaya positif, perilaku baik di dalam kelas. Paham? Paham? Ya, saya bagi satu-satu, nanti kalian tuliskan dan ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Oke ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Pak Guru akan bagi. Ya. Oke, ini 4 orang. Ya, tidak apa-apa, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang oranye ya. Nah, oke. Ini. Ya, tulisannya agak jelas sedikit. Oh, tidak. Semua dapat? Oke. Baik ya. Ya. Baik, silakan. Pak Guru hitung sampai 3, silakan ditulis. Ayo, mana anak tulisnya? Pakai pensil boleh, pakai pen boleh. Nah, ini pakai pen Pak Guru dulu. Ya, silakan. Oke. Ya, siap, silakan. Coba, Pak Guru hitung sampai 10 harus selesai ya. Oke, silakan. Ayo, silakan ditulis. Ya, apa perilaku baik yang kalian inginkan di kelas ini? Oke, tadi sudah diberikan contoh banyak sekali. Apa saja? Oke, minimal 1 ya, lebih juga boleh. Ya, itu namanya perilaku baik. Ya, keyakinan kelas. Nah, apa saja contohnya? Ya. Oke, 9. Hitungan 10 selesai ya. Pak Guru hitung dari belakang. Ayo. Silakan. Apa yang menurut kalian baik? Apa yang kalian inginkan di kelas ini agar menjadi baik? Ya, minimal 1. 2 boleh, 3 boleh. Ayo. Ya, perilaku baik apa yang kalian inginkan di kelas ini? Delapan. Ya. Hitung mundur selesai. Ini, ya, terus. Lalu ini. Oke. Tidak usah tulis nama juga boleh, kan? Tidak harus tulis nama.
contohkan, boleh kalian menambahkan. Yang tidak ada. Oke, 6. Ya, hitungan sampai 1 harus selesai. 5. Sudah duduk saja, duduk. Ya, salah tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ya. 5. Sudah. 4. Enggak usah dilihat, sendiri-sendiri. Oke. Ya. 3. 2. Ya. 1. Nah, baik ya. Saya akan minta tempelkan di sini. Oke. Ini yang laki-laki. Ini perempuan ya. Oke. Baik, nanti kita simpulkan bersama. Yang perempuan. Kamera ini agak settingan kemana? Kasih ke atas, bukan kasih yang sana. Kasih ke atas. Kasih padat ya. Sudah batasnya garis ya. Jangan lewat. Lewat tidak apa-apa. Ini. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang belum? Sudah. Sudah ditempel. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis lagi, ya. Mulai dari nomor 1. Ya. Ini. Cepat. Tulis ini. Apa yang pertama? Berdoa. Tulis. Ayo. Berdoa. Oke. Ya. Oke, apalagi yang kedua? Coba. Berdoa. Apa ini? Ini. Duduk dengan sopan. Tulis nomor 2. Oke ya. Kalau yang sudah ada nggak perlu ditulis. Apa lagi? Mana? Ini menjaga kebersihan. Ini. Oke, terus. Oke. 3, nomor 3. Iya. Dia menjaga. Terus. Jadi ini kesepakatan kelas ya. Kalian yang buat sendiri. Oke. Iya. Gak apa-apa. Oke, 1, 2. Apa lagi? Nih. Apa ini? Mengerjakan. Ya, ini saya piket. Nah. Iya. Jadi ya sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. Oke. Kemudian apa lagi?
mengerjakan tugas. Oke. 4, 5. Oh, banyak sekali ya. Oke. Belajar, sholat, tiket, oke, tiket, berdoa, kebersihan. Oke, nomor 6, mendengarkan guru. Nah, jadi kalau ada guru, Pak, hormat. Oke. Nah, seragam sudah, tempat sudah Oke, 9. Sholat duhur, mana ada sholat duhur? Tulis. Oke. Oke, baik. Coba lihat di sini ya. Nah, ini tulisan kalian semua. Yang perempuan, keyakinan kelasnya seperti ini yang laki-laki. Nah, kita lihat apa yang kalian tulis. Ya. Pertama apa? Harus apa? Berdoa. Yang kedua? Yang ketiga? Menjaga kebersihan. Keempat? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, baik. Masih ada yang perlu tambahkan? Ada yang perlu tambahkan? Keinginan kalian semua ini? Keinginan kalian semua? Ya? Siapa yang menulis ini? Hah? Siapa yang menulis? Kalian kan? Nah, berarti yang ada di sini ini adalah keinginan kelas 4 dalam pembelajaran di kelas. Siap? Kata-kata siap. Siap? Siap melaksanakan? Mana suaranya? Sudah sepakat? Siap melaksanakan? Siap melaksanakan? Sekian ya tentang keyakinan kelas. Ya, kita sepakati bersama. Ya, baik ya. Saya akhiri pertemuan hari ini untuk membahas tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Laimur, siswa kelas 4 SDN 44 Wulandari. Alhamdulillah kami sudah membuat keyakinan kelas yang merupakan budaya positif di kelas untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 4. Terima kasih. Saya Ahmad Arusman, siswa kelas 4 SDN 44 Wulandari. Alhamdulillah kami sudah membuat keyakinan kelas yang merupakan budaya positif di kelas untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, staf dan guru SDN 44 Tuluntalangi yang saya hormati, izinkan kami di sini akan berbagi kaitannya dengan kegiatan aksi nyata guru penggerak angkatan 7, dan saya sendiri masuk di kelas 7 A7 Kota Gorontalo, dan
di kelas ini saya juga ditunjuk sebagai ketua kelas sekaligus ketua kelas yang ada di Kota Gorontalo. Nah, baik, hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu erat kaitannya dengan pengembangan budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah ini adalah menjadi tujuan kita semua di dalam mengembangkan karakter peserta didik. Mengapa karakter peserta didik itu perlu dikembangkan di sekolah? Tentunya mereka agar bisa tumbuh kembang sesuai dengan apa yang menjadi kodratnya mereka. Kita ambil filosofi yang mudah. Lingkungan sekitar ini sangat mendukung. Contoh tadi tumbuhan yang sudah ditanam kemudian dirawat dengan baik. Ya, diberi pupuk, disiram, kemudian disiangi, kemudian diberikan air, ini akan menjadi tumbuh dengan baik. Begitu pula peserta didik yang ada di lingkungan sekolah, ya, faktor lingkungan ini sangat penting. Ya, mereka akan belajar dengan baik kalau lingkungannya mendukung. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah, khususnya yang ada di SDN 44 Gorontalo. Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana pembiasaan budaya positif di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu, 1, 2, ini berhadapan-hadapan. Saya minta berhadapan-hadapan Bapak Ibu, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, Ibu boleh mendekat ke Bu Agustin. Oke ya. Oke. Tidak di situ saja, iya. Baik, Bapak Ibu sudah berhadapan-hadapan? Oke. Sekarang ya, oke. Ya, silakan Ibu. Ya. Baik. Ya, boleh mendekat saja. Nanti ada kaitannya dengan budaya positif. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang menggenggam, tangannya menggenggam semua. Oke. Yakin. Nah, saya minta keyakinan karena nanti erat kaitannya dengan keyakinan kelas. Yakin Bapak Ibu di satu tangan ada barang yang berharga. Ya, ada barang yang berharga. Sudah? Di dalam hati masing-masing. Itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan saya tidak tahu, hanya Bapak Ibu. Oke. Sudah? Sudah. Saya kasih waktu beberapa detik. Sekarang ya. Coba kalau pasangan ibu membuka, ya, membuka. Coba. Oke, membuka. Kira-kira dikasih nggak yang punya berharga ini? Tidak. Hah? Tidak. Nah, sekarang dua itu kan tidak tahu pasangan mana ini yang ada barang berharganya. Tahu tidak? Tidak. Tidak tahu? Tahu. Nah, baik. Coba pertanyaan saya, siapa ya yang menjadi pengontrol adanya barang berharga? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menjadi pengontrol kedua yang berusaha membuka genggaman itu? Coba Bapak Ibu. Kita sendiri. Jawabannya apa? Kita sendiri. Baik. Saya tepuk tangan dulu. Ya. Mas Sandi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Bisa ada siswa terlambat, kita gali. Nah, jadi seperti ini tentang kuman yang ada di sekolah. Kemudian mendorong menyalahkan orang lain, murid hanya ini saya mau garis bawahi. Siswa biasanya akan menyembunyikan kesalahannya dengan berbagai macam cara. Sehingga apa? Dia berbohong. Demi apa? Menutupi kesalahan sendiri. Karena apa? Takut dengan hukuman, takut dengan aturan. Nah, tetapi dengan restitusi, dengan kesadaran diri sendiri, itu bahasa restitusinya itu adalah mengembalikan potensi siswa itu sendiri, maka murid atau siswa akan belajar memecahkan masalah. Tatkala dia terlambat, tatkala dia misalnya tidak menggunakan seragam, dia akan memecahkan sendiri. Oh, seragamnya kemarin misalnya
kehujanan basah dan lupa mencuci. Nah, dari situ mereka berarti saya kalau terlambat hujan langsung saya cuci dan akan saya jemur. Nah, ini contoh-contoh seperti ini pemecahannya. Dan paham bahwa dirinya anak sendiri yang pegang kendali kontrol, bukan guru, bukan sekolah. Jadi di keyakinan kelas, keyakinan sekolah, siswa yang menjadi kontrolnya sendiri. Ya. Oke. Ini masih, nah ini dampaknya Bapak Ibu, siswa akan marah. Biasanya merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Ini kalau siswa sudah diberi hukuman, pasti dia akan marah-marah tatkala tidak ada kita. Itu yakin itu. Guru ini suruh lari. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian hukuman biasanya dibuat guru, ya, atau dibuat penguasa tadi. Tidak boleh. Yang baik adalah dibuat oleh murid. Makanya kemarin saya izin ke kelasnya Bu Milian, saya mencoba buat keyakinan kelas. Ternyata bagus respon siswanya. Ini hukuman menyakitkan. Nah, tetapi kalau di restitusi ini menguatkan, bukan hanya menguatkan guru, tetapi menguatkan juga peserta didik. Nah, ini yang kedua tentang kebutuhan manusia. Kenapa anak sering melakukan kesalahan, berbudaya negatif? Karena ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama ini bertahan hidup. Biasanya ingin membela daripada saya dihukum. Saya membuat alasan saja untuk bertahan. Kemudian dia biasanya ingin apa ya? Ada anak yang punya apa istilahnya ini? PD apa ya? Ingin dilihat orang lain apa istilahnya? Nggak di sini. Percaya diri. Iya, kan biasanya begitu. Jadi ingin dipuja, ingin disayang, nah ini di sini. Kemudian ada anak yang mencari kesenangan. Contoh, tatkala belajar, biasanya anak malas dengan pelajaran, dia akan menggambar, dia dengan kesenangannya. Atau yang ini, Pak, sobel pulang, padahal masih 1 jam atau setengah jam. Ingin apa dia? Ingin bebas. Ini kebutuhan dasar ini. Kita orang dewasa aja butuh ini semua, apalagi anak-anak. Ya. Kemudian ini penguasaan. Nah, ini kalau nggak diluruskan, ini akan berbahaya. Di sini ada nggak anak yang bapak apa? Meminta-minta uang? Tidak ada ya? Kalau di sekolah lain ada. Nah, artinya apa? Dia merasa menguasai, apalagi kalau so aman. Nah, ini kan negatif. Makanya inilah yang akan dibangun menjadi budaya positif. Siapa yang membangun? Nah, kita semua melalui kegiatan aksi nyata ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sudah yang terakhir. Jadi ini tadi. Ini kalau posisi penghukum di sini. Jadi posisi kontrol sebagai guru yang terbaik ini manajer. Ya, ini yang penghukum, ini yang membuat siswa bersalah, ini sebagai teman, ini pemantau, ini manajer. Yang baik di sini. Karena di sini akan melahirkan motivasi yang ada pada diri anak. Nah, dari 3 ini bisa untuk identitas sukses. Ya, nah apa saja yang harus dilakukan? Nah ini, kalau guru itu sebagai penghukum, dia biasanya ini menghardik, ya, atau marah, atau menunjuk, menyakiti. Nah ini. Nah, tetapi kalau kita manajer, kita akan mengajukan pertanyaan kepada siswa, mengapa dia melakukan ini? Kita gali. Nanti yang terakhir ada segitiga restitusi, segitiga dalam mengatasi masalah siswa. Namanya segitiga restitusi atau segitiga mengembalikan potensi anak itu kepada yang sebenarnya. Nah, dari dalam diri anak. Jadi restitusi itu, itu kembali, ya. Restitusi itu jiwa anak dalam posisi potensi dirinya yang baik. Ini ya. Kalau sebagai teman, ini. Kemudian pemantau. Nah, ini biasanya di K13 muncul. Oh, terlambat permasalahan ini. Ya kan, ada observasi di sini? Nah, di sini. Ini. Ya sudah bagus, tetapi yang lebih bagus ini. Kemudian yang selanjutnya, ini dia. Jadi saya tidak mendikte Bapak Ibu. Jadi kira-kira di mana ini? Kalau ini pemantau, apa peraturannya? Kita menanyakan kenapa terlambat, apa peraturannya?
Nah, tahu resikonya. Nah, ini. Jadi guru sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini bersama? Maksudnya apa? Apa yang sudah kita buat? Nah, nanti ada di slide terakhir saya sudah buat cara membuat keyakinan kelas. Nah, di sini. Kemudian kalau kamu melaksanakan tersebut, mau kamu memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaikinya, dengan cara apa kamu bisa memperbaiki? Artinya apa? Potensi yang ada dalam diri anak kita gali, kita kuatkan. Nah, ini, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai guru penghukum, maka siswa akan ini memberontak, pasti, di belakang Bapak Ibu, pendendam atau menyalahkan orang lain. Nah, makanya tidak boleh kita istilahnya ya dijauhkan ya, memukul dan lain sebagainya. Karena apa? Anak pasti akan balas dendam dengan temannya. Ini yang bahaya. Ya, nah ini makanya tidak boleh dengan kekerasan di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita guru sebagai teman, maka siswa akan ketergantungan. Kemudian kalau sebagai manajer, maka akan menguatkan siswa itu sendiri. Jadi kemarin saya sudah buat di kelas 4 berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi siswa sendiri yang mencari budaya positif, perilaku yang baik, kemudian ditempelkan. Jadi tidak ada peraturan itu nanti kata-kata dilarang, tetapi dia menggunakan kalimat positif. Nah, ini salah satunya. Nah, ini. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Jadi kita mulai dengan menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi kalau ada anak terlambat, jangan kita langsung ambil emosi, tapi langsung kita stabilkan diri kita stabilkan siswa. Ya. Kemudian kita kembali ke keyakinan. Jadi kita pastikan bahwa peserta didik itu sudah membuat keyakinan yang mereka buat di dalam kelasnya. Jadi kalau ini, berarti saya melanggar yang nomor 1, datang terlambat. Nah, gitu. Kenapa kamu datang terlambat? Begini. Nah, terus yang di terakhirnya ada solusi. Solusinya dari siapa? Dari peserta didik itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan segitiga restitusi dalam mengenai budaya-budaya positif yang cenderung tidak dilaksanakan di sekolah. Jadi seperti ini Bapak Ibu berkaitan dengan aksi nyata yang sudah saya buat di SDN 44 Dalangi. Harapan saya kita semua nanti bisa membuat keyakinan kelas, dan kalau itu sudah jadi nanti kita akan perluas dengan yang namanya keyakinan sekolah. Bapak Ibu, itu penyampaian singkat saya. Saya mohon dari Bapak Ibu untuk berikan komentar, tanggapan berkaitan dengan aksi nyata yang sudah saya laksanakan di kesempatan ini. Terima kasih. Silahkan pada Bapak Ibu. Jangannya itu anak tetap terlambat terus, walaupun sudah diingatkan, tetap dia datang terlambat. Alasannya banyak seperti ini. Padahal rumahnya cuma dekat. Kalau macam kan sudah diingatkan, tetap tidak ada respon balik untuk bagaimana solusinya? Solusi. Siswa yang seperti kebutuhan khusus, contohnya itu si Nur. Oh iya. Ainun dengan si Fahri. Tentang kebutuhan khusus. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan berkaitan dengan pengembangan budaya positif sekolah. Yang pertama tentang siswa yang sudah diingatkan berkali-kali tetapi dia masih terlambat. Dalam mengembangkan budaya sekolah, Bapak Ibu, kita harus kembali ke dalam pendidikan yang berpusat kepada siswa. Artinya apa? Kita harus menggali dalam, memang betul dalam, apakah kondisi peserta didik ini secara psikologis di rumah, di lingkungannya bagaimana.
tentunya ini memerlukan kajian yang mendalam. Artinya bukan hanya kita langsung, anak ini sudah diingatkan kemari, tetapi kita memang harus butuh kejelian. Agar apa? Agar diagnosa atau keputusan yang kita ambil tidak terlalu salah. Untuk kelas 1 itu, jadi intinya itu. Jadi kita benar-benar mendukung program sekolah. Erat kaitannya bukan hanya pembelajarannya, tapi budaya-budaya, karakter-karakter yang dikembangkan oleh sekolah. Jadi kerjasama antara orang tua, guru, siswa ini tidak boleh putus. Kalau memang gurunya saja yang mau, sementara siswanya tidak, ini kan sudah putus. Apalagi tidak didukung oleh orang tua. Nah, oleh karena itu bagi siswa yang seperti ini, kita butuh penguatan yang lebih mendalam, terutama dengan orang tua maupun peserta didiknya. Atau kalau kita ada trik-trik khusus, bagaimana supaya siswa ini tidak terlambat? Kita kembali ke Ki Hajar Dewantoro, didiklah anakmu sesuai kodratnya. Jadi kodrat anak itu kan berbeda-beda. Makanya di kurikulum Merdeka, pembelajaran yang berdiferensiasi ini sangat membantu kita. Jadi dari sisi prosesnya, perencanaan, kemudian penilaian, itu kan berbeda semua. Tidak mau disamaratakan. Nah, apalagi kalau kita ketemu yang siswa seperti tadi. Memang ini kadang bukan juga mengganjal, tetapi bagaimana kita sebagai guru yang itu memang harus ada tempat khusus ya. Karena apa? Di tempat khusus mereka kan lebih bagus dalam mengembangkan kemampuannya dibandingkan dengan kita. Pertama, kita di sini tidak memiliki sumber daya seperti itu. Artinya mungkin harus ada yang inklusi. Artinya untuk menangani siswa-siswa seperti itu. Saya bisa garis bawahi, memang harus ada keterampilan khusus bagi anak-anak yang seperti itu. Bukan hanya di sekolah kita, semua sekolah punya masalah seperti itu. Anak berkebutuhan khusus. Tapi harapan saya yang penting anak ini tidak membuat kekerasan saja. Itu saja. Karena mau diapakan ya itulah tanggung jawab kita. Masih ada? Bu Miriam? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini merupakan pengalaman baru buat kita karena Bapak sudah menyampaikan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, di kelas saya sering menemukan masalah anak, kalau saya memberikan tugas, itu anak-anak tidak pernah mengerti, hanya ada beberapa anak yang bisa menyelesaikan tugas mereka sendiri. Dan selain dari itu, mereka yang lainnya menyontek, menunggu hasil pekerjaan dari teman-teman yang sudah memahami tugas yang saya berikan. Nah, untuk itu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah yang terjadi di kelas, masalah yang seperti itu. Sementara harapan kita adalah anak-anak bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kita kembali ke sana Bapak Ibu, bahwa pembelajaran harus berdiferensiasi. Kita kembali, apakah kita di dalam awal tahun itu sudah mendiagnosa kemampuan anak-anak? Kemudian yang kedua, Ibu sudah melaksanakan diferensiasi dalam penilaian atau pembelajarannya. Artinya apa? Kita bedakan, jangan samakan. Ini soalmu, ini soalmu. Makanya di diagnosa awal itu kita diagnosa misalnya yang tidak bisa atau paling rendah, yang menengah atau yang melampaui. Baik Bapak Ibu, sudah lewat 5 menit atau 10 menit ya. Jadi pembahas kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sudah bisa duduk bersama, kita berdiskusi erat kaitannya dengan aksi nyata tentang pendidikan guru penggerak, tentang budaya positif sekolah yang akan kita kembangkan di SDN 44 Gorontalo. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan saya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milian Hayusuf SPD.
Saya guru di SDN nomor 44 Bulongalangi, mengajar di kelas 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Rianto MPDI yang sudah memberikan materi mengenai budaya positif sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memotivasi kami untuk mengembangkan budaya positif sekolah dan akan kami implementasikan di SDN nomor 44 Bulongalangi. Terima kasih.